Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kirina dari kelas Manajemen Informatika A dengan NIM 2403010392. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengujian analisis regresi menggunakan Excel, dan juga saya akan membahas bagaimana pengujian signifikansi dan hasil dan interpretasi model yang dihasilkan. Selamat menyaksikan. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam Excel-nya. Nah, topik yang saya angkat untuk kita melakukan pengujian, yaitu adalah analisis regresi linear antara jarak tempat tinggal dan konsumsi bahan bakar pada mahasiswa. Nah, kenapa penelitian ini penting dilakukan? Untuk memberitahu bahwa apakah semakin jauh jarak tempat tinggal, apakah berpengaruh dengan konsumsi bahan bakar pada mahasiswa, dan memberitahu juga kepada mahasiswa agar lebih bijak dalam mengatur konsumsi bahan bakar dari segi waktu, biaya, dan jarak. Nah, di sini teknik pengambilan data yang saya gunakan adalah teknik stratified random sampling, yaitu teknik pengambilan data menggunakan populasi di mana populasi itu dibagi menjadi strata atau golongan tertentu. Nah, strata yang saya gunakan yaitu berdasarkan jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Nah, dari 20 data ini, saya mendapatkan 11 responden perempuan dan 9 responden laki-laki. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan data analisis di Excel. Oke, pertama-tama itu kan masuk ke tab data ini. Terus di bagian sini tuh ada data analisis. Nah, kalian klik aja. Nah, nanti itu muncul seperti ini. Kalian cari regression, terus klik OK. Nah, di sini muncul untuk kita mengisinya. Nah, input Y-ranks ini bisa kita isi dengan cara memblok bagian tabel yang Y ini. Dari sini sampai bawah. Nah, untuk X juga seperti itu. Nah, kita blok yang bagian sini sampai bawah. Nah, setelah itu kalian bisa centang labels ini karena tadi saya membloknya dari judulnya. Terus untuk output ranks-nya, kalian bisa menentukan di mana hasil data analisis yang dilakukan Excel ini ditampilkan. Karena saya pengennya cuma di sheet ini, maka kalian pilih yang output ranks. Nah, di sini kalian bisa atur dengan cara mengklik salah satu tabel di sini, terus kalian klik aja OK. Nah, muncul hasil data analisisnya. Nah, nanti itu kita akan berfokus pada bagian R square ini. Saya blok warna kuning. Bagian coefficient ini dan bagian p-value ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kebaikan model, pengujian signifikansi, dan hasil dari interpretasi model yang terbentuk dari analisis ini. Nah, untuk mencari atau mendapatkan kebaikan model atau koefisien determinasi, kita bisa lihat di bagian sini, regression statistik yang bagian R square, di mana hasilnya yaitu 0,526 sekian. Nah, bisa dapat kita simpulkan kalau kebaikan model itu sekitar 52,6%. Variasi dalam konsumsi bahan bakar dapat dijelaskan oleh variasi jarak ke kampus. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel cukup kuat karena lebih dari 50%. Oke, lanjut ke bagian uji signifikansi. Nah, yang pertama itu bagian hipotesis. Nah, hipotesis itu terbagi menjadi dua, yaitu H0 dan H1. Nah, H0 adalah tidak adanya pengaruh antara jarak tempat tinggal ke kampus dengan konsumsi bahan bakar per minggu mahasiswa. Sedangkan H1 ada pengaruh antara jarak tempat tinggal ke kampus dengan konsumsi bahan bakar per minggu mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya yaitu B, taraf signifikansi alfa sama dengan 5% atau 0,05. Di sini saya pakai yang 5% ya, teman-teman. Yang ketiga itu C, yaitu statistik uji p-value 0,00029. Nah, di p-value ini saya dapatkan dari tabel yang di sini yang bagian ini, yang saya blok kuning ini.
Dan untuk selanjutnya yaitu D, daerah kritis. Nah, daerah kritis ini punya dua persyaratan. Jika p-value lebih kecil dari alfa, maka tolak H0. Jika p-value lebih besar dari alfa, maka gagal menolak H0. Nah, seperti p-value yang sudah kita dapatkan tadi, bahwa p-value 0,000029 ini lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05, maka hasilnya tolak H0. Nah, kesimpulan keseluruhannya yaitu pada taraf signifikansi 5%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa jarak tempat tinggal mahasiswa ke kampus berpengaruh dengan konsumsi bahan bakar bensin mahasiswa. Nah, dari pengujian tadi terbentuklah model dan interpretasinya, di mana model itu mempunyai persamaan Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan 1,9185 ini, atau A-nya ini didapat dari ini, koefisien intercept yang ini. 1,9185. Sedangkan koefisien X yaitu B itu didapat dari jarak kilometer sampai ke kampus yaitu X ya, koefisien ini yang 0,2342 ini. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 1,9185 sama 0,2342 X, atau bensin sama dengan 1,9185 tambah 0,2342 jarak. Nah, artinya apa? Jika jarak tempat tinggal ke kampus itu 0 km, maka bensin yang dihabiskan untuk menempuhnya adalah 1,9185 liter per minggu. Sedangkan jika setiap penambahan jarak 1 km, maka menghabiskan sebanyak 0,2342 liter bensin per minggu. Dan tempat tinggalmu ke kampus 16 km, 18 sampai 17 lah. Kalau bensin yang menghabiskan dalam seminggu berapa? Aku 6 dulu kayaknya. Ke kampus 1 kilo. Kalau bensin yang menghabiskan dalam seminggu berapa? Berapa liter? Kira-kira 3 liter. Kasih ada jarak tempat tinggalmu ke kampus Sekitaran 3,2 kilo lah. Untuk bensin yang menghabiskan dalam seminggu itu berapa? Kira-kira 3,5 liter. Oke, makasih ya. Kasih jarak tempat tinggalmu ke kampus 3,5 kilometer. kalau bensin yang menghabiskan dalam seminggu berapa? Biasanya 3,5 liter. Jarak kosmu ke kampus 1 kilometer. dan biasanya mau naik Honda atau jalan kaki? Ya benar. Kalau naik Honda berapa sih bensin yang menghabiskan dalam seminggu gitu, berapa liter? 3 liter. Oke, makasih ya. Tempat tinggalmu ke kampus berapa? Kalau dari kos aku ke kampus itu jaraknya sekitar 950. Dan berapa sih bensin yang pakai dalam seminggu? Kalau seminggu itu aku rata-rata 2 liter pulang ke kota. Kasih Dinda. Mau nanya dikit nih, jarak tempat tinggalmu ke kampus berapa sih? Jaraknya itu sekitar 13,5 kilo. Oke, jadi berapa sih bensin yang menghabiskan dalam seminggu? Berapa liter? Untuk berapa liternya ya? Biasanya aku itu isi 2 liter untuk 3 hari. Berarti aku kurang lebih menghabiskan sebanyak 4-5 liter. Nih, berapa sih jarak tempat tinggalmu ke kampus? Sekitar 2 kilo. 2 kilo. Lumayan dekat lah ya. Kalau itu berapa sih bensin yang menghabiskan dalam seminggu gitu? Berapa liter? Setengah liter. Oke, itu setengah liter. Lumayan dikit ya, Pak. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.